Kontroversi makam Sulaiman di Borobudur, antara mitos dan fakta sejarah. Borobudur adalah salah satu situs warisan dunia yang paling terkenal, sebuah candi Buddha besar yang dibangun pada abad ke-8 di Jawa Tengah, Indonesia. Keindahan dan keagungan Borobudur telah menarik perhatian dunia selama berabad-abad. Namun, di balik kemegahannya, muncul cerita kontroversial yang menarik rasa penasaran banyak orang. Apakah benar makam Nabi Sulaiman tersembunyi di kompleks candi ini? Klaim ini memicu diskusi hangat dan banyak spekulasi. Bagaimana mungkin sebuah candi Buddha menyimpan makam seorang raja dan nabi dari tradisi Timur Tengah? Apakah ada fakta sejarah yang mendukung klaim ini? Apakah benar ada kaitan antara Borobudur dan sosok legendaris dari Timur Tengah tersebut? Bagaimana klaim ini bisa muncul? Dan apakah ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Borobudur dibangun sekitar tahun 750-850 Masehi oleh dinasti Shailendra, yang dikenal sebagai penguasa dan pendukung ajaran Buddha di wilayah Jawa Tengah. Fungsi utama candi ini adalah sebagai tempat ziarah dan meditasi, menggambarkan perjalanan spiritual dan ajaran Buddha Mahayana. Relief-relief di dinding candi menggambarkan kisah kehidupan Buddha, serta prinsip-prinsip moral dan kosmologi Buddhis yang mendalam. Sampai saat ini, hasil penelitian arkeologis yang melibatkan teknik canggih, termasuk pemindaian radar bawah tanah, ground penetrating radar, tidak menemukan ruang makam atau ruang tersembunyi yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman atau tokoh lain dari tradisi agama Yahudi atau Islam. Secara kronologis, Nabi Sulaiman diakini hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, jauh sebelum era pembangunan Borobudur. Sulaiman adalah raja Israel kuno yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kekayaan dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa jasadnya pernah dipindahkan dari wilayah Timur Tengah, apalagi sampai ke Asia Tenggara, yang secara geografis berjarak ribuan kilometer dan secara budaya sangat berbeda. Penyebaran agama Buddha ke Nusantara terutama terjadi pada abad pertama hingga abad ke-7 Masehi, melalui jalur perdagangan dari India dan Asia Tengah, yang sangat berbeda dengan sejarah tokoh-tokoh dari tradisi monoteistik Abrahamik. Jika kita bandingkan waktu pembangunan Borobudur dengan kehidupan Sulaiman, jarak waktu yang sangat jauh menjadi alasan kuat bahwa keduanya tidak berkaitan secara langsung. Borobudur dibangun sekitar 1700 tahun setelah masa Sulaiman, dan konteks budaya serta keagamaan yang melingkupinya sangat berbeda. Borobudur berakar pada kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang pesat di Asia Tenggara, sementara Sulaiman adalah tokoh yang berakar pada tradisi Yahudi dan monoteisme Abrahamik yang muncul dan berkembang di wilayah Timur Tengah. Cerita tentang makam Sulaiman di Borobudur lebih banyak muncul dari legenda lokal dan interpretasi spiritual yang tidak memiliki dasar bukti ilmiah. Klaim ini kemungkinan berkembang karena kekaguman terhadap kemegahan Borobudur dan keinginan untuk menghubungkan situs ini dengan sosok besar dunia yang dikenal secara luas. Namun, tanpa bukti konkret seperti prasasti, artefak, atau dokumen sejarah yang valid, klaim tersebut tetap berada pada ranah spekulasi dan mitos. Penelitian prasasti dan epigrafi di Borobudur juga tidak pernah menemukan referensi yang mengarah pada makam tersembunyi atau hubungan dengan Nabi Sulaiman. Semua dokumen tertulis dan artefak yang ditemukan mendukung fungsi Borobudur sebagai tempat suci Buddhis yang kental dengan pengaruh kebudayaan India dan Asia Tenggara. Tidak ada bukti bahwa candi ini pernah digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan jenazah dari tradisi lain. Dari sudut pandang metode ilmiah dan sejarah, klaim besar memerlukan bukti kuat yang bisa diuji dan diverifikasi. Sampai saat ini, tidak ada data arkeologis, dokumen, atau penelitian akademik yang mendukung klaim makam Sulaiman di Borobudur. Bahkan, UNESCO dan para ahli arkeologi yang melakukan restorasi dan penelitian selama beberapa dekade pada 1970-an dan setelahnya menegaskan bahwa Borobudur adalah monumen keagamaan Buddhis, bukan makam. Membandingkan dengan fakta sejarah lain, makam Sulaiman secara tradisional diyakini berada di wilayah yang kini masuk dalam Timur Tengah, seperti di Yerusalem atau sekitarnya, sesuai dengan catatan keagamaan dan sejarah setempat. Klaim makamnya berada di Indonesia tidak hanya bertentangan dengan bukti historis, tetapi juga dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun di wilayah asalnya. Dengan menggunakan nalar dan fakta sejarah, dapat dipahami bahwa klaim makam Sulaiman di Borobudur adalah bentuk spekulasi yang tidak berdasar. Memadukan cerita ini dengan fakta dapat membingungkan dan mengaburkan pemahaman kita terhadap sejarah dan budaya asli Borobudur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai Borobudur sebagaimana mestinya,
sebagai warisan budaya dunia yang mencerminkan pencapaian spiritual dan artistik masyarakat Nusantara pada masanya. Memahami fakta ini membuat kita lebih menghargai Borobudur atas dasar bukti yang jelas dan rasional. Borobudur bukanlah makam tokoh dari tradisi agama lain, melainkan simbol kemegahan budaya dan spiritual Asia Tenggara yang harus dijaga dan dipelajari dengan cara yang ilmiah dan objektif. Pendekatan kritis dan berbasis bukti adalah kunci agar kita dapat menghormati sejarah dengan jujur, serta membedakan antara fakta dan mitos yang berkembang di masyarakat. Namun, mengingat banyaknya cerita dan legenda yang beredar, apakah masih ada ruang bagi kemungkinan lain yang belum terungkap? Apakah ada fakta tersembunyi yang selama ini luput dari penelitian? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih orang baik sudah support channel ini dan membagikan video kami di sosial media.